sebaris perwakilan ini. Nah, dengan awal ya. Tempel. Nah, sini dulu. Nih, bapak kasih lagi. Nah, itu secara tidak langsung kalau di rumah apa biasa kan kamu makan pakai tangan apa? Iya. Awas, itu bagian dari etika dan sopan santun dalam pelajaran PKN karena bapak ngajar PKN sama dengan Bu Firda. Cara berperilaku ya dalam hal etika dan sopan santun, awas, itu jadi contoh dan penilaian kebiasaan kalian. Salam tangan apa, ya kan? Makan tangan apa kalau orang Indonesia kan? Itu kan ada etikanya, bagian dari sikap dan perilaku. Silakan yang tadi mendapatkan kertas, stick note, tempelkan. Satu-satu dulu kamu. No. Yang kedua, lagi tiga mana? Oh, ceplok. Terus nempel sini ya. Aduh. Terakhir. Ya. Udah ya. Terima kasih ya. Nah, ini secara tidak langsung yaitu budaya positif. Tadi ada menghormati, mengerjakan tugas tepat waktu. Apalagi itu menjaga kebersihan ya. Terus tidak terlambat. Nah, tidak terlambat dan juga menerapkan 5S. Apa 5S? Nah, itu bagus. Jadi ini semua pelajaran, semua guru yang hadir di sini harus diterapkan oleh kalian ya, budaya positif. Ya, siap? Siap. Termasuk tadi sopan santunnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, rekan-rekan sejawat, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka saya sebagai CGP Angkatan 11 harus menampilkan dengan materi yaitu budaya positif. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah, khususnya ibu bapak dalam cara mengajar di kelas. Nah, perkenalkan saya Eki Sayogia, angkatan CGP 11, nanti menyampaikan materi budaya positif. Baik. Ibu bapak dalam hal kegiatan KBM di kelas, budaya positif pasti ibu bapak sudah menyampaikan ke setiap siswa. Dalam hal penerapan budaya positif ini ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan oleh ibu bapak atau kita semua, khususnya sebagai guru atau pendidik. Nah, dalam budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah atau di lingkungan sekolah. Nah, ini wajib kita sebagai guru menerapkan hal-hal yang positif, baik itu aturan, baik itu hukuman maupun restitusi. Dalam istilah budaya positif ini ada istilah restitusi.
nanti saya akan menyampaikan hal-hal dari ketiga kategori tadi, hukuman, aturan, dan juga restitusi. Nah, dalam penerapan ini ada yang dinamakan dalam budaya positif ini, pasti Ibu Bapak sebelum masuk ke materi pasti ada konsekuensi dulu. Konsekuensi itu apa? Nanti Ibu Bapak setiap di kelas pasti ada bagaimana konsekuensi atau aturan yang Ibu Bapak buat dengan siswa. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, biasanya kita ada perkenalan, baru ada konsekuensi. Saya mendapatkan materi setiap pendampingan, ya pendampingan oleh praktik pengajar, itu pasti ada di kelas itu konsekuensi dulu. Setiap peserta atau Ibu Bapak itu harus menempelkan konsekuensi yang diinginkan dari Ibu Bapak sendiri. Jadi dalam permulaan pembelajaran itu pasti ada. Nah, Ibu Bapak bisa mencoba menerapkan konsekuensi kepada para siswa di kelas. Jadi konsekuensi itu permintaan. Jadi nanti setiap kelas menempelkan atau apa ya, silakan mau disampaikan langsung, mau ditempelkan berupa apa, slip note bisa, atau tulisan bisa. Nanti itu disepakati oleh Ibu Bapak dan juga seluruh siswa. Itu bagian dari budaya positif dalam memulai pembelajaran. Jadi kalau nanti siswa-siswi di kelas terjadi pelanggaran atau melanggar dari aturan-aturan yang sudah disepakati oleh Ibu Bapak semua, jadi kita enak menegurnya dan mengingatkannya. Bahkan dalam hal pemberian nilai juga ada, kita sudah punya konsekuensi dulu dari awal. Dari mulai pakaian, dari mulai tugas, dari mulai kehadiran, termasuk buat Ibu Bapak sendiri. Misalkan Ibu Bapaknya terlambat, bagaimana kalau Ibu Bapak terlambat? Siswa itu sudah punya aturannya. Bu, kalau Ibu Bapak terlambat, nanti saya juga pengen ada aturannya buat Ibu Bapak gurunya di kelas. Nah, itulah yang namanya budaya positif. Jadi jangan selalu siswa yang dihukumnya, tapi kita juga sebagai pengajar juga punya konsekuensi. Aturannya ada. Jadi biar apa? Menerapkan aturan itu budaya positif. Kalau ini diterapkan di sekolah secara umum, pasti lingkungan keluarga di SMA Pasundan 3 ini akan bagus dan berjalan kondusif. Bahkan tidak ada lagi siswa-siswa yang melanggar aturan, karena sudah diterapkan budaya positif ini. Dimulai dari kita sebagai guru, apalagi kalau sudah mulai guru di kelas. Khusus di wakasek kesiswaan, ada kalau terlambat pasti ada konsekuensinya, ada aturannya, ada hukumannya. Berapa kali terlambat, berapa kali melanggar aturan, pasti ada konsekuensinya. Orang tua bisa dipanggil atau diberikan SP1. Itu bagian dari konsekuensi budaya positif yang wajib dijalankan oleh sekolah dan juga lingkungan keluarga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan juga para peserta didik. Itu hal pertama yang memang harus sekolah jalankan dalam kaitannya dengan budaya positif. Nah, nanti saya akan menyampaikan kaitan dengan budaya positif ini. Nah, tadi pembukaan kaitan dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat meliputi hal-hal sebagai berikut, Ibu Bapak. Jadi yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi dan perilaku manusia. Yang kelima sebagai posisi kontrol. Yang keenam yaitu keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini kaitannya semua dengan hal-hal yang meliputi budaya positif di lingkungan sekolah. Ini mudah-mudahan bisa dijalankan di sekolah kita. Target setelah saya menyelesaikan CGP ini untuk angkatan 11, mudah-mudahan lulus sampai bulan Desember, saya program sudah menyampaikan kepada kepala sekolah, ini bisa dijalankan oleh sekolah.
Jadi konsekuensi nanti ibu bapak guru juga dengan absensinya, dengan kehadirannya, dengan pakaiannya, seragamnya, siswa juga, karyawan juga, ini akan terkena dalam hal kaitan dengan budaya positif. Ini untuk kemajuan sekolah, gitu. Nah, budaya positif tadi meliputi hal yang pertama, perubahan paradigma belajar. Konsekuensi dari budaya positif dalam perubahan paradigma belajar yaitu stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi setiap siswa, setiap guru atau pelaku dari perubahan paradigma belajar ini konsekuensinya akan menjadi kontrol untuk seluruh. Jadi ibu bapak saling mengontrol dengan rekan-rekannya, siswa saling kontrol dengan teman-temannya, guru karyawan juga sama. Nanti kita semua ada evaluasinya, ada penilaiannya. Itu menjadi paradigma, ya, perubahan paradigma. Karena apa? Yang biasanya ibu bapak tidak peduli dengan rekan-rekannya, mau kesiangan, mau terlambat, mau tidak masuk kelas. Tapi kalau ini sudah diterapkan, otomatis akan menjadi saling mengawasi atau mengingatkan. Siswa juga sama, nanti bersaing antar kelas. Silahkan teman-temannya diawasi oleh teman-teman sendiri. Yang sering terlambat, yang tidak pernah membuat tugas, itu terbuka semuanya. Jadi teman-teman itu tidak, Bu, nanti nilai saya berapa? Pak, kenapa nilai saya sedikit? Itu sudah jelas ada rinciannya dari ibu bapak dan juga teman-teman semua. Paradigma itu pasti akan, ya, bagaimana ya, jadi akan sulit. Karena apa? Kita terbiasa siswa itu hanya dijadikan objek. Itu yang namanya budaya positif. Setiap hal yang positif pasti akan menimbulkan pro kontra. Baik itu di lingkungan kelas, di lingkungan antar rekan juga, secara dengan guru juga, bahkan karyawan, bahkan secara umum, ya kepala sekolah. Itu karena apa? Kepala sekolah konsekuensi nanti jam 6 mungkin harus ada di sekolah. Itu konsekuensinya. Jadi tidak lagi ada alasan, guru jangan terlambat, pimpinannya juga harus jadi contoh. Itu budaya positif. Bahkan di kelas, apalagi, jadi siswa itu nanti bersaingnya dalam hal positif. Itu secara paradigma. Karena paling sulit ini di perubahan paradigma itu, ya sulit lah ibu bapak bisa memahami perubahan paradigma itu ya dari diri sendiri. Karena kalau kebiasaan dari diri kitanya sudah malas, biasa terlambat, ya akan sulit. Ini yang pertama ibu bapak. Nah, disiplin positif yang kedua ini diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi contoh tadi, kita sebagai guru, ibu bapak semua, kalau sudah masuk ke dalam lembaga, pasti lembaga itu ada aturannya. Konsekuensinya harus mengikuti aturan, yaitu patuh. Kalau tidak patuh, sanksi. Itu yang namanya disiplin positif. Yang kedua dari tadi dalam hal budaya positif ini. Termasuk sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang disiplin diri. Jadi bukan hanya anak, ya kita dulu diri sendiri. Makanya guru karyawan ini harus sama, ya seirama seiring. Jadi kalau salah satu pihaknya tidak berkesinambungan, ya tidak mungkin. Kalau kita punya keinginan hanya sendiri, tapi tidak kolaborasi, kerjasama dengan yang lain, tidak mungkin aturan-aturan budaya positif ini bisa berjalan. Jadi harus betul-betul ini kerjasama di keluarga besar di SMA Pasundan 3 dalam hal penerapan budaya positif. Jadi tidak bisa hanya satu, ya targetnya itu, tujuannya itu untuk rasa nyaman. Saya mau udah aja, yang penting aman, nyaman, ke batur mereka kumage, ke siswa mereka kumage. Nah ini tidak bisa. Jadi ini harus kerjasama dari semua elemen yang ada di Pasundan 3.
atau biasa dinamakan kolaborasi. Sekarang lagi musim zamannya kolaborasi. Kalau kita individualis, nggak bisa kita memiliki kehendak sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi perilaku yang dilakukan siswa pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar ketika melakukan sesuatu perbuatan. Nah ini makanya yang namanya siswa pasti dalam menjalankan budaya positif ini agak sulit. Karena setiap siswa pasti memiliki kehendak masing-masing, target masing-masing, keinginan masing-masing. Makanya ini yang dinamakan kebutuhan dasar manusia. Bahkan bukan hanya siswa, kita sebagai pendidik pun sama. Saya secara pribadi punya keinginan tersendiri, ibu bapak juga sama. Ini yang dinamakan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar hidup sudah jelas. Kumaha caranya siswa, kumaha caranya kita bisa bertahan hidup di kelas. Ini kaitkan contoh dengan kehidupan di kelas, kita dengan kehidupan di sekolah, dengan lingkungan kita sendiri, dengan rekan kerja sendiri. Kan terjadi persaingan. Bagaimana bersaing yang sehat, bersaing yang positif? Ya ini jalankanlah budaya-budaya positif. Terus yang kedua, nilai kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini paling sulit. Apalagi karakter-karakter siswa ada rasa-rasa ego masing-masing. Makanya kalau di kelas ibu bapak pasti sudah paham pertama kali ngabsen, karakter-karakter anak itu sudah kelihatan. Cari perhatian, ya kan? Cari perhatian guru, cari perhatian teman yang lain. Ini budaya-budaya positif. Bagaimana penerapan kita menafsirkan kepada siswa? Anak mamanya lebih kalau lulus, cari perhatian dari guru. Kan tidak mungkin seperti itu. Tapi yang namanya siswa butuh kasih sayang dari sekolah, itu dari guru. Banyak orang tua yang tidak peduli memberikan kasih sayang kepada anak. Akhirnya anak mencari di sekolah perhatiannya. Ini sebagai kebutuhan dasar manusia wajar. Makanya perilaku anak itu berbeda-beda. Yang ketiga ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan. Nah ini tadi sama. Jadi jati diri anak itu pasti karena ingin pengakuan. Dari guru ini saya merasa ke guru ini. Pelajaran biologi resep karena guruna. Matematika resep oke karena guruna. IPS guruna judes, PPKN judes disin. Aturan-aturan hukum banyak anak-anak itu pasti ingin pengakuan. Ini bagian dari kebutuhan secara budaya positif. Kebebasan, kebebasan kadang yang namanya peserta didik, ibu bapak harus bisa memahami kebebasan itu seperti apa. Kadang seragamnya, pakaiannya, bahasanya. Jadi jangan sampai bahasa-bahasa anak diterapkan di kelas disampaikan kepada ibu bapak. Ini yang banyak terjadi. Bahkan memanggil guru, anak karena merasa dekat, ya, karena merasa dekat, merasa bebas, di luar bebas, di luar dekat, manggil di kelas manggil nama, di luar manggil bro, atau di kelas manggil nama. Nah ini bebasnya itu bebasnya sesuai aturan. Jadi jangan sampai diberikan kebebasan, ada saya mah harus deketin guru ini anak kalau ya. Nah itu kan malah bukan budaya positif yang timbul, malah budaya negatif. Bahkan siswa dengan guru ada beberapa sampai dirangkul, kan itu sudah kebebasannya kebablasan. Di kelas ada guru sampai duduk seenaknya, ngobrol seenaknya, karena merasa dekat. Nah, inilah kebebasan-kebebasan ini dalam hal kaitan budaya positif ibu bapak harus bisa membedakan. Sampaikanlah kepada peserta didik bagaimana budaya positif yang baik. Sama juga kita sebagai pendidik, ibu bapak sampaikan atau dengan rekan-rekan juga kebebasan yang seperti apa. Karena ada batasannya semuanya juga, tidak seenaknya. Terus yang kelima, nah ini biasanya kebutuhan untuk merasa senang. Kaitan dengan budaya positif itu peserta didik maupun kita sebagai ibu bapak, sebagai pengajar, kesenangan apa yang dicapai atau targetnya apa.
Apakah sudah menghukum seseorang, apakah sudah memusuhi seseorang, atau siswa sudah mendapatkan nilai yang baik, sudah cukup sebagai kesenangan. Nah itu kan ada nilai-nilai tertentu yang bisa mendapatkan kesenangan atau tercapainya kesenangan ini dalam hal kebutuhan dasar manusia. Jadi ini budaya positif yang ketiga. Nah yang keempat, motivasi perilaku manusia menurut Dayan Gosen. Nah ini pendapat ya, teori. Jadi ibu bapak, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya budaya positif ini, kalau seseorang, siswa maupun kita sebagai pengajar atau sebagai guru, menurut motivasi perilaku manusia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman caranya. Ya kan? Dalam budaya positif banyak strategi-strateginya. Pasti ibu bapak lah lebih bisa menyampaikan, bahkan anak-anak juga banyak cara-caranya. Kumaha we caranya teu hukuman. Ada yang berbohong mungkin, ada yang kumaha we caranya itu supaya seseorang tidak mendapatkan hukuman. Apakah itu bagus? Bagus secara budaya positif. Karena apa? Orang berbondong-bondong tidak melakukan kesalahan supaya tidak ada hukuman. Kan kebayang kalau kita di sekolah aturan ada tapi tidak ada hukuman. Kenapa? Karena tidak ada yang melanggar. Berarti semuanya sudah berjalan positif, sudah berjalan baik. Hanya ini memang sulit dilaksanakan. Pasti, apalagi kalau anak-anak sekarang, Pak aturannya dibuat, berarti harus ada hukuman, sanksi, karena ada aturan. Kalau tidak ada sanksi, ya nggak akan ada aturan. Hukuman juga sama. Apalagi kalau dikaitkan dengan hukum di Indonesia. Ya, jadi hukuman pasti adalah, hanya bagaimana seseorang menghindari dari hukuman tersebut. Karena kalau sudah dihukum, pasti seseorang itu merasa tidak nyaman. Ibu bapak misalkan terlambat dipanggil oleh wakasek, oleh kepala sekolah, pasti ada kesalahan, diberikan sanksi. Pasti dia merasa tidak nyaman. Setelah keluar dari ruang kepala sekolah, apalagi kalau rekan-rekan kita tahu, sama di kelas juga peserta didik, kalau sudah dihukum, pasti merasa tidak nyaman. Bisa besoknya tidak sekolah, karena mentalnya kan dari terkena malu oleh teman-teman yang lain. Jadi mencari ketidaknyamanan, yaitu tadi, jangan dihukum. Bagaimana caranya ya? Silakanlah ibu bapak lebih paham, supaya tidak ada hukuman tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Nah biasanya, kalau motivasi perilaku ini, seseorang itu punya keinginan tersendiri. Dalam kaitan budaya positif, menerapkan aturan, kumaha carana, pengen pujian, nah ini terjadi banyak. Atau pengen imbalan hadiah. Makanya tadi pertama saya sampaikan, bikin konsekuensi. Aturan pertama, ibu bapak dengan peserta didik. Nanti apa? Ada imbalan, hadiah. Bisa berupa nilai, bisa berupa makanan. Biasanya siswa kalau bisa menjawab, atau yang tidak pernah terlambat, kesiangan, tugasnya tepat waktu, itu apa imbalannya? Silakan ibu bapak berikan poin atau reward masing-masing. Biasanya anak itu senang dan bahagia. Guru nih kaget pertama masuk, bertanya, nggak jawab, langsung ada hadiah. Sama kita juga sebagai pengajar, pasti setiap saat selalu ingin mendapatkan imbalan. Nah, cina saya macam pernah terlambat datang ke sekolah, masuk kelas, tapi tidak ada hadiah apapun dari sekolah, dari kepala sekolah. Kan selalu ada imbalan. Bahkan di kita ada yang namanya nanti setiap guru yang sering menjawab WA atau misalkan yang tidak pernah terlambat, ada nanti rekapannya. Kapan diberikan hadiahnya? Nanti pas akhir tahun biasanya diumumkan.
Makanya waktu pas awal kan disampaikan ibu bapak yang sering menjawab WA, yang merespon WA dari orang lain, dari staf pimpinan, itu akan ada poin. Itu bagian dari budaya positif. Jadi berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi jangan sampai orang lain menjawab atau menyampaikan informasi, kita apatis atau masa bodoh lah. Tidak peduli. Bagaimana kalau kita seperti itu kan oleh orang lain. Nah, ini budaya-budaya positif yang dijalankan di keluarga besar SMA Pasundan ini. Jadi bakal ada imbalannya, nanti ada poinnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan itu menghargai diri sendiri. Nah, itu tadi. Sebelum kita menghargai orang lain, ya diri sendiri aja dulu. Dihargai aku sendiri. Baru kita menghargai orang lain. Belajar seperti itu dulu. Sampaikan nanti ke siswa, peserta didik, supaya sama, kedudukannya juga sama. Menghargai diri sendiri, otomatis kita akan menghargai orang lain. Tadi budaya bebas tadi menjawab info-info di grup, salam dari rekan-rekan, atau seperti apalah, sapa, senyum, kan enak. Ya malah meninggali ke ruang guru misalkan ada grup ini, misalkan ibu bapak ini lagi bicara, ibu bapak ini yang paling bagus itu kan sama-sama guyub, makanya namanya guyub paguyuban, supaya apa? Berkolaborasi, bergabung, bersilaturahmi. Inilah yang nanti akan menimbulkan rasa menghargai sama rekan, sesama ibu bapak guru, menghargai juga siswa, menghargai karyawan yang lainnya, kepada pegawai yang lainnya. Nah, itu contoh-contoh penerapan dalam hal budaya positif. Nah, dalam budaya positif ada motivasi ibu bapak. Jadi motivasi eksternal. Itu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut tadi karena hukuman, menghindari dari hukuman atau pengharapan atau penghargaan. Nah, nanti bisa dilihat mana siswa atau peserta didik, mana kita sebagai guru yang masuk ke dalam motivasi eksternal maupun internal. Murid melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai diri, nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini ada dua faktornya, eksternal dan internal. Sebagai motivasi yang namanya budaya positif itu memang betul. Hanya motivasinya ibu bapak atau peserta didik, mangga itu mah diri sendiri yang tahu. Apakah motivasinya ingin dipuji oleh orang lain? Apakah motivasinya ingin mendapatkan imbalan? Ya, itu internal otomatis. Karena dibuatkan poin. Apakah tadi menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri? Itu dalam hal motivasi budaya positif. Nah, ini yang terakhir itu disiplin dengan pendekatan restitusi. Ciri-ciri restitusi ibu bapak, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini restitusi. Jadi restitusi itu bukan dari hukuman, ya. Jadi belajar dari kesalahan supaya tidak mengulangi lagi. Nanti ada contoh atau video dari restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, dalam restitusi ini memperbaiki hubungan supaya siswa sudah diberikan hukuman tidak marah ke kita. Bagaimana caranya? Nah, tadi memperbaiki hubungan. Sudah diberikan sanksi, sudah langsung dirangkul, dipanggil, ngobrol duaan. Permasalahannya apa, seperti apa kondisinya. Biasanya siswa terbuka, kegeningan disyaratkan diberikan hukuman, ini baik. Ngobrol, ngajak duaan, diskusi. Nah, ini bagus. Memperbaiki hubungan. Ini restitusi. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Jadi tawarkan solusinya. So, bagaimana solusinya biar tidak mengulangi lagi. Tuh.
Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi, perilaku tadi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi lebih baik itu kesadaran dari diri sendiri, baik itu siswa yang melakukan pelanggaran, baik itu kita sebagai guru yang melakukan pelanggaran juga. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Tadi karakter ya. Dan juga restitusi fokus pada solusi, jadi memberikan solusi. Umumnya solusinya biar nanti tidak mengulangi lagi. Itu sama-sama dipikirkan. Nah yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini jadi restitusi itu paling bagus, Ibu Bapak, diterapkan di sekolah. Baik itu untuk siswa dan juga untuk guru dan karyawan. Kalau ini diterapkan aman, sekolah nyaman, semuanya akan sadar kepada diri sendiri. Jadi proses hukuman segalanya tidak akan ada, karena ini ada restitusi. Nah ini juga contoh perbedaan dalam kasus. Jadi hukuman itu murid disuruh berdiri misalkan di depan kelas. Guru marah-marah kepada murid, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat. Ini hukuman kan? Kalau seperti ini, apakah siswa akan ada rasa simpati atau malah jadi sebaliknya? Beda dengan konsekuensi. Jadi guru memberikan konsekuensi berada di kelas selama sejam misalkan nih, istilah berlangsung guru tegas, murid menghormati aturan. Konsekuensi. Jadi konsekuensi itu ya tegas, tapi disepakati dulu. Yang ketiga itu restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah ini. Jadi kesepakatan kalau restitusi guru, karyawan, siswa, semuanya, ya, terbuka silakan. Makanya tadi kalau hukuman bisa tidak terjadi, konsekuensi, ya ini restitusi bisa dijalankan. Jadi kalau ini mah restitusi mah disepakati dulu, mungkin tidak akan ada hukuman. Ini contoh perbedaan dalam kasus. Ya kasus di sekolah, ibu bapak pernah mengalami, bahkan kita sendiri sebagai guru, karyawan sama. Nah ini contoh tadi dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru, selamat berjumpa kembali. Kita masih di serial modul hukuman. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru, selamat berjumpa kembali. Kita masih di serial modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep hukuman dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Rina, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya, supaya kamu gak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormat di bawah tiang bendera selama 15 menit. Ibu dan Bapak Guru, apakah familiar dengan cerita pembuka tadi? Dalam proses pendidikan, sekolah yang kita pernah alami, kita mungkin pernah mendapatkan hukuman seperti yang dialami Rina. Saat ibu dan bapak mendapatkan hukuman, apa yang paling diingat? Hukumannya, kesalahannya, pesan dari hukumannya, atau yang lain? Kita mengerti, maksud Bu Sinta adalah ingin membuat Rina menjadi murid yang mematuhi peraturan sekolah. Tetapi, kira-kira pesan apa yang Rina dapat setelah selesai menjalani hukumannya?
Pada materi sebelumnya, kita mempelajari bahwa motivasi yang diciptakan oleh hadiah atau pujian tidak akan menumbuhkan kesadaran diri murid. Bagaimana dengan cara Bu Sinta yang memberikan hukuman? Apakah hal tersebut bisa menumbuhkan kesadaran diri Rina untuk menjadi disiplin? Mari kita evaluasi bersama. Terdapat kata-kata Bu Sinta yang menjatuhkan Rina. Lalu, terdapat juga bahasa tubuh yang intimidatif seperti menunjuk-nunjuk, disertai intonasi suara yang tinggi. Semua perlakuan ini akan membentuk konsep diri yang negatif pada Rina. Ia bisa menjadi tidak percaya diri, terlebih dia dihukum di depan teman-temannya dan harus berdiri sendirian. Ini bukan situasi positif yang mendukung murid ke arah disiplin jangka panjang. Ibu dan Bapak Guru, masih ingatkah saat kita belajar materi restitusi disiplin diri atau RDD? Guru diajak untuk menciptakan kondisi yang positif, yaitu keadaan tanpa paksaan dan kekerasan, termasuk bahasa yang intimidatif, intonasi suara yang tinggi, atau mimik muka yang menyeramkan. Jika kondisi positif tercipta, maka pesan kita dapat tersampaikan dengan baik. Untuk membantu menciptakan kondisi positif, Diane Gozen mengklasifikasi 3 faktor utama yang harus diperhatikan. Mari kita lihat diagram lingkaran berikut ini. Dalam diagram ini terlihat bahwa bahasa tubuh mempunyai peranan terbesar, yaitu sebesar 55%. Intonasi suara sebanyak 35%, dan pemilihan kata yang digunakan sebesar 10%. Ibu dan Bapak Guru, saat kita berkomunikasi dengan murid yang melanggar aturan, tentu kita berharap ia mengerti dan sadar akan kesalahan dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, perhatikanlah bahasa tubuh dan intonasi suara. Terlebih pada murid jenjang pendidikan rendah seperti PAUD yang lebih mudah menangkap pesan dari bahasa tubuh dan intonasi yang kita keluarkan. Pada kasus Rina, apakah ia menangkap pesan yang ingin disampaikan? Bu Sinta bilang loh bahwa topi itu untuk melindungi dari panas. Tetapi pesannya tidak sampai karena kesan pertama yang ditangkap Rina adalah kondisi yang tegang, menakutkan, dan dia tahu bahwa dia bersalah. Dengan cara penyampaian dan hukuman seperti itu, kesan yang Rina terima bukanlah aku mengerti kesalahanku dan harus memperbaiki, melainkan aku salah dan ini hukuman buat aku. Pada praktik pendisiplinan menggunakan bentuk hukuman, kita menghadirkan situasi paksaan atau tampilan kekerasan pada murid. Seharusnya kita ingat lagi bahwa merupakan hal yang normal bagi manusia untuk berbuat salah. Sehingga kita dapat hadirkan ruang empati bagi mereka. Dengan demikian, mereka menjadi lebih terbuka untuk mengevaluasi kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita lihat kembali pada kasus Rina. Bu Sinta memintanya untuk berdiri di lapangan. Apakah bentuk hukuman ini bermakna dan mempunyai relevansi dengan kesalahan Rina? Diane Gozen mengungkapkan bahwa dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan pada konsep hukuman, murid tidak diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah, hanya guru yang menentukan. Akhirnya, murid tidak belajar makna di balik tanggung jawabnya. Ibu dan Bapak Guru, pernahkah mengalami kejadian di mana murid tidak mengulangi kesalahannya setelah kita beri hukuman? Apakah ini tandanya murid berhasil disiplin setelah dihukum? Lalu, apakah disiplinnya berasal dari kesadaran diri? Mari kita ingat lagi materi alasan perilaku murid level 1, yaitu murid melakukan tindakan untuk menghindari rasa sakit. Hukuman yang kita lakukan dapat membuat murid menjadi malu, merasa bersalah, dan rendah diri. Di sisi lain, hukuman ini juga bisa berdampak buruk pada kinerja kita. Ketika murid tetap melakukan kesalahan yang sama, padahal sudah berkali-kali dihukum, pada akhirnya kita akan merasa putus asa dan membiarkan saja murid melakukannya lagi. Energi kita sudah habis rasanya. Jika situasinya seperti ini, apakah akan ada dampak yang positif dari hukuman? Ibu dan Bapak Guru sekalian, mari kita ingat lagi bahwa sebagai guru, tugas kita bukan hanya untuk mengajar, tapi juga mendidik murid secara menyeluruh dan utuh. Dengan memberlakukan hukuman, pesan apa yang kita sampaikan pada mereka? Apakah ada perkembangan positif yang didapat? Hukuman tidak menjamin murid menjadi disiplin. Dan sama seperti hadiah, hukuman juga melahirkan ketaatan jangka pendek. Lalu, bagaimanakah cara agar murid menjadi disiplin dengan konsep ketaatan jangka panjang? Kita akan pelajari pada materi selanjutnya ya.
Ibu dan Bapak guru yang hebat, dengan kita mengenali dan memahami konsep hukuman, kita sudah bisa mulai merefleksikan bagaimana proses penerapan disiplin kita selama ini. Mari kita lihat lagi Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan pembiasaan atau proses yang baik. Proses pembiasaan tersebut dikenal dengan budaya atau pembudayaan. Untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya sekolah sendiri diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Dengan membangun kebiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Bentuk untuk membangun budaya positif di sekolah cukup beragam, salah satunya seperti banyaknya program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa. Beberapa program atau budaya sekolah seperti Sekolah Adiwiyata, program literasi untuk meningkatkan berpikir kritis pada siswa, program kantin kejujuran untuk menumbuhkan sikap jujur, dan lainnya. Bahkan, pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan. Hal ini juga dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia yang mengisyaratkan jika pendidikan untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Adapun karakter yang diharapkan dari pelaksanaan pendidikan yaitu menjadi manusia serta anggota masyarakat yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis serta mandiri. Ada banyak budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah untuk membiasakan warga sekolah melakukan hal baik, memiliki akhlak, dan bermanfaat untuk lingkungan. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah tentu diperlukan peran guru dan sekolah yang optimal. Guru bisa membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan siswa di masa depan menjadi manusia berdaya, bukan hanya untuk pribadinya saja tetapi berdampak positif pada masyarakat. Adapun berikut ini merupakan tujuan budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan, yaitu 1. Melaksanakan tata tertib sekolah. Di setiap sekolah pastinya ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Tata tertib berfungsi sebagai pembatas antara yang boleh dan tidak boleh dan antara yang baik dan tidak baik bagi warga sekolah. Sekolah membuat tata tertib untuk disepakati dan dijalankan bersama. Dengan melaksanakan dan menaati tata tertib maka situasi di sekolah akan berjalan dengan tertib dalam waktu yang lama. Program sekolah juga jadi berjalan sesuai dengan aturan main. Kebiasaan positif ini harus terus berkembang hingga menjadi karakter. 2. Cinta kebersihan dan lingkungan. Penanaman rasa cinta kebersihan adalah budaya positif yang harus dimiliki setiap siswa. Di sini, cinta kebersihan artinya menjaga kebersihan terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan sekolah. Kebersihan terhadap diri sendiri bertujuan untuk membentuk pribadi siswa yang sehat dan jiwa yang kuat. Siswa juga akan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik setiap harinya. Untuk rasa cinta kebersihan terhadap lingkungan sekolah, siswa dapat membuat jadwal piket membersihkan kelas dan halaman sekolah supaya bersih. Dengan lingkungan sekolah yang bersih, maka akan tercipta udara segar dan belajar jadi nyaman. 3. Kejujuran. Karakter kejujuran juga sangat penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah, bukan hanya untuk siswa, tetapi guru juga sebagai tenaga pengajar. Kejujuran adalah investasi yang berharga terciptanya komunikasi dan hubungan yang sehat antar manusia. Dampak positif dari menjadi manusia yang jujur ada untuk berbagai sisi kehidupan. Apalagi di masa sekarang di mana kejujuran mahal harganya. Karakter ini harus sudah dibangun dan ditanamkan sejak usia dini. Menjadi orang yang dipercaya orang lain adalah hal yang sangat indah untuk dimiliki seseorang. 4. Religius. Dengan menanamkan karakter religius sejak usia dini, maka akan jadi langkah awal menumbuhkan sikap dan perilaku keberagamaan pada siswa. Upaya penanaman nilai religius harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Misalnya di tahap masa kanak-kanak, mereka ada di tahapan meniru dari yang dilihat dan didengar.
Yang bisa dilakukan oleh sekolah adalah dengan membiasakan berdoa sebelum memulai kegiatan dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peran guru sangatlah penting di sini untuk jadi teladan, pengingat, dan sebagai contoh untuk melaksanakan kegiatan bersifat religius. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di belajarera.digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital. 5. Kepedulian. Sikap peduli adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Kepedulian siswa dapat ditanamkan di sekolah melalui berbagai cara, misalnya dengan menjenguk dan mengumpulkan uang dari teman-teman saat ada teman sekelas atau guru yang sakit. Dengan memiliki kepedulian dalam diri siswa sejak dini, maka mereka akan disenangi oleh banyak teman dan jadi terbiasa untuk saling tolong-menolong. 6. Sifat toleransi. Sebagai warga negara Indonesia atau WNI, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan segala keberagaman yang ada di dalamnya. Karena itulah sangat penting untuk memiliki sifat toleransi antar sesama. Di sekolah pastinya berkumpul siswa dan guru dari berbagai agama dan suku. Contoh hal yang bisa dilakukan untuk menyongsong sifat toleran adalah dengan tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain dan saling menghargai perbedaan dengan sesama. 7. Sikap nasionalis. Sikap nasionalis atau cinta tanah air dapat diimplementasikan dengan cara berpikir dan bertindak untuk menaruh kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Karakter ini dapat ditanamkan dengan pelaksanaan upacara bendera dan menghormati tokoh bangsa. Sikap ini akan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa. Itulah 7 budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan untuk membangun karakter siswa lebih baik. Tentunya masih banyak budaya-budaya lainnya yang tidak boleh ditinggalkan dan harus diajarkan di sekolah sejak dini seperti budaya sekolah adiwiyata, budaya literasi dan lainnya. Dengan menerapkan budaya positif ini secara konsisten dan dengan sebaik mungkin, maka akan melahirkan generasi Indonesia yang bukan hanya cerdas, tetapi berkarakter baik. Kegiatan restitusi, Ibu Bapak nanti bisa lihat tayangan berikut ini. Tadi Bapak terima laporan, kamu terlambat masuk sekolah. Kenapa? Karena saya sering main game sampai larut malam, Pak. Jadi saya selalu telat bangun dan terlambat. Nah, nanti jangan diulang lagi, diusahakan ya. Iya, Pak. Masuk sekolah itu jam 6.45. Berarti Ya, Pak. kamu sudah di sekolah itu 6.30. Iya, Ya. Pak. Jadi ada beberapa hal yang dilanggar oleh kamu. Iya, Pak. Apa coba? Saya tidak menghargai waktu, tidak disiplin, juga saya tidak menghargai peraturan sekolah, Pak. Ya, berarti kamu harus mengikuti peraturan sekolah lagi ya. Iya, Pak. Apa solusinya kamu supaya tidak terlambat lagi? Solusi saya tidak akan bermain game lagi, Pak. Tidak akan bermain game sampai larut malam. Jadi saya akan bangun lebih pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Ya, bagus. Jadi jangan diulang lagi. Sudah main gamenya, selesai pulang sekolah, beres ya. Jadi lebih baik malam tidur, bangun subuh, langsung sekolah. Itu motivasi dari Bapak ya, biar kamu tidak terlambat lagi. Apalagi nanti ada perjanjian. Ya, kalau sudah perjanjian nanti kamu bisa kena sanksi atau SP1. Itu ya, nanti Ibu Bapak silakan dipahami. Dari tayangan video contoh restitusi tadi, adakah Bapak Ibu yang bisa memberikan dari contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Saya, Pak. Nah, monggo Ibu Asika. Ya, Pak Eki, saya Astika Budiastuti izin memberikan contoh untuk konsekuensi ini dalam budaya positif. Nah, di dalam proses pembelajaran pastinya kita membutuhkan proses pembelajaran yang tidak monoton. Artinya semua pihak di dalam kelas itu bisa berkolaborasi secara
keseluruhan gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk konsekuensi. Nah, di dalam proses pembelajaran, untuk contohnya saya akan mengadakan sebuah tes lisan gitu untuk anak-anak. Nah, pertama-tama saya akan mengadakan sebuah games gitu, di mana semuanya itu ada pertanyaan gitu. Misalnya saya membutuhkan 5 pertanyaan. Konsekuensi dalam untuk siswanya, contohnya yaitu siapa siswa yang bisa menjawab 5 pertanyaan itu tidak ada konsekuensi ya. Tapi untuk siswa yang hanya bisa menjawab kurang dari 3 atau hanya 3 pertanyaan, itu konsekuensinya anak-anak harus membayar uang 500 perak ya. Dengan 500 perak, maaf. 500 perak untuk konsekuensinya. Nah, itu uang itu tersebut juga bukan ke saya gitu ya maksudnya, tapi masuk ke uang kas kelasnya gitu. Menurut Pak Epi itu udah termasuk konsekuensi apakah belum? Jadi bagus tadi ya dari Bu Asita di kelas itu menyampaikan contoh. Jadi ada konsekuensi dan juga secara tidak langsung kesadaran kepada siswa dalam penerapan pembelajaran. Nah, tadi masuknya ke mana? Betul, itu seperti itu restitusi, Bu Bapak. Konsekuensi. Jadi karena ada kesepakatan dulu. Jadi dari peserta didik di kelas. Itu yang namanya konsekuensi. Makanya tadi awal saya sampaikan juga kalau konsekuensi itu disepakati oleh kelas dalam waktu awal pembelajaran. Mungkin nanti Ibu Bapak bisa dijadikan contoh penerapan dari konsekuensi itu. Ada lagi Ibu Bapak? Ya, silakan. Saya pengen mencoba yang contoh restitusi apa ya? Ya. Misalnya ada siswa yang suka pergi ke kantin, terus sama kita tuh ditegur, nah kenapa kamu suka jajan ke kantin? Terus kata anaknya, iya Bu, karena saya belum sarapan. Nah, kalau menurut restitusi, hal pertama yang dilakukan itu kan tadi ya menanyakan alasannya, terus yang kedua itu nanti kita bisa menanyakan gitu solusinya itu apa. Nah, solusinya itu misalnya kata anaknya, oh ya udah Bu, besok saya karena tidak sarapan nanti akan membawa bekal dari rumah. Tapi kita juga harus menanyakan keyakinannya kepada dia, yakin kamu besok bisa membawa bekal dari rumah. Terus kata anaknya nanti, ya Bu, saya yakin bisa bekal dari rumah dan bangun lebih pagi. Terus begitu, kalau menurut restitusi juga, jadi kita tuh harus menanamkan keyakinan itu kepada diri anak, motivasinya. Bedanya sama hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman dan konsekuensi itu motivasinya itu eksternal gitu, berasal dari guru, berasal dari pihak lain. Kalau restitusi itu lebih kepada menanamkan kesadaran diri anak. Iya, bagus. Terima kasih Bu Vicky. Itu contoh dari restitusi ya Ibu Bapak, rekan-rekan semuanya. Itu mungkin dari contoh hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi materi budaya positif yang saya sampaikan mudah-mudahan ini menjadikan posisi kontrol buat kita semua sebagai pengajar di kelas maupun nanti terhadap siswa juga ada timbal baliknya juga. Nah, contoh 5 posisi kita sebagai guru Ibu Bapak ya. Apakah kita akan menjadi penghukum? Ibu Bapak bisa lihat guru yang menerapkan posisi penghukum pasti ya kepada siswa itu akan berbicara, namun kalau kata siswa itu pasti menakutkan dan bahasa-bahasanya berbeda. Membuat merasa bersalah, ada juga kan. Lalu yang kedua, apakah kita sebagai guru mau menjadi teman, menggunakan hubungan baik dan ada humorisnya, bercandanya dengan setiap siswa mungkin atau dengan rekan-rekan kita sebagai guru, dan juga ada pemantau di sini.
Nah, silakan Ibu Bapak bisa memahami ini semua. Apakah yang terakhir sebagai manajer? Ini contoh 5 posisi kontrol sebagai guru, Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak silakan mana yang mau poin dipertamakan sebagai manajer, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Itu yang paling bagus, itu yang sebagai manajer. Karena kita kan di depan itu dengan peserta didik, kita yang sebagai pemimpin. Manajerial itu ya mengatur segalanya. Lalu penghukum itu kenapa kedua? Karena kita konsekuensi pasti memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa. Pemuat merasa bersalah pasti kalau sudah memberikan nilai mungkin nilai kurang, siswanya tidak berubah secara etika, secara karakternya, dan juga secara materi belum tersampaikan, pasti kita sebagai guru akan merasa bersalah. Sebagai teman boleh sebagai teman, asalkan jangan temannya yang terlalu dekat. Karena apa? Tadi ada siswa pasti akan merasa terlalu dekat itu, akhirnya kalau bahasa Sunda namanya tidak terkontrol atau mengunjak, bahasa Sunda nama itu kalau teman terlalu dekat itu. Dan yang terakhir pemantau itu ya mengawasi, melihat lingkungan kita di kelas maupun di teman sekitar. Nah, ini contoh dari keyakinan yang dibuat di kelas waktu pembelajaran. Dengan kelas 11.1, saya mencontohkan di kelas ini membuat keyakinan kelas dalam kaitan penerapan budaya positif. Yang ke-1 itu menghormati dulu. Jadi setiap kelas, setiap siswa wajib menghormati dulu. Menghormati siapa? Teman kelasnya dan juga guru yang ada di depan. Yang kedua itu menerapkan 5S. Non-S sapa, salam, sapa, sopan, dan santun. Kepada siapa? Kepada seluruh siswa dan seluruh guru. Itu keyakinan kelas, jadi buat komitmen dulu. Yang ketiga, tidak boleh terlambat. Silakan nanti Ibu Bapak mencontohkan di kelasnya masing-masing. Bagaimana yang diterapkan dalam budaya disiplin positif. Yang keempat itu mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kelima menjaga kebersihan. Ini semuanya sudah disepakati oleh seluruh siswa. Ini bagian dari keyakinan kelas. Kalau ini berjalan, ini dijalankan, pasti bisa menimbulkan yang namanya budaya positif. Kan untuk kebaikan. Nanti memberikan nilainya juga enak setiap guru. Kalau keyakinan setiap kelas dijalankan oleh guru mapel bekerja sama dan berkolaborasi dengan kelas siswanya, mengikuti semua aturan konsekuensi dalam keyakinan kelasnya. Timbullah yang namanya budaya positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi budaya positif di SMA Pos 93 yang menjadi contoh ya buat kita semua sebagai guru dan juga peserta didik. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Bapak atas kehadirannya, menyempatkan waktu dalam penyampaian materi tugas dari CGP ini dari saya khususnya dalam kaitan dengan guru penggerak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wal Fajar. Terima kasih kepada Pak Eki yang telah memaparkan tentang budaya positif. Alhamdulillah dengan pemaparan tersebut saya menjadi tahu hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang guru terhadap siswa di sekolah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Basyara. Di sini saya sebagai guru bidang studi pendidikan biologi. Nah, setelah saya mengikuti diseminasi yang telah disampaikan oleh Pak Eki mengenai budaya positif, alhamdulillah saya menjadi tahu bagaimana budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah. Dan saya bertekad saya harus mengikuti dan melaksanakan arahan yang telah Pak Eki sampaikan, sehingga saya tidak lagi melakukan suatu hukuman kepada siswa, melainkan yang harus dilakukan adalah restitusi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.